Iya, oke ya. Langsung saja teman-teman kita perhatikan materi berikut ini mengenai gaya pengutipan. Ya, pekan lalu kita sudah bicara teknis dalam mengutip. Sekarang kita cantumkan sumber dari kutipan itu. Nah, ini standar kompetensinya. Ya, mahasiswa bisa memahami kutipan. Ada beberapa gaya penulisan reference, ya, diantaranya ada ini nih teman-teman, ada APA, Harvard, dan MLA. Nah, nanti kita akan pahami yang pertama ini saja, ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya yang berikutnya adalah tentang daftar pustaka. Nah, itu ada korelasinya teman-teman, apa yang Anda kutip ya dengan apa yang Anda tuliskan dalam daftar pustakanya. Oke. Nah, ini untuk apa sih kepustakaan yang Anda miliki, yang sudah Anda kumpulkan dan bahkan sudah Anda tuliskan di makalah Anda. Nah, ini ya, jadi semua kutipan itu isinya bisa berupa buku, artikel, kemudian referensi lainnya, ya, misalkan bisa dari skripsi, bisa dari kemarin koran dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah bahwa referensi-referensi itu memiliki pertalian dengan apa yang sudah Anda tentukan seperti topik, tema, dan judulnya. Nah, itu tidak keluar dari jalur itu. Nah, kemudian seberapa penting pustakaan itu? Tentu penting, teman-teman. Ya, sebagai dasar pemikiran, ya, sebagai saya kira tambahan wawasan baik bagi penulis maupun si pembaca. Nah, ketika Anda sudah mematuhi ini, tentu Anda nanti tidak lagi masuk ke dalam yang namanya plagiarisme itu. Nah, kemudian konsepnya, ya ini ya, dengan Anda menuliskan sumber pustaka itu, nah tentu berarti Anda menjadikan hal itu sebagai dasar atau pedoman. Nah, ini beberapa fungsi teman-teman, ya. Yang paling terakhir ini Anda harus menjaga etika akademik, ya, maksudnya tadi tidak masuk dalam jurang plagiarisme. Aduh. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya kira masih sama ya dengan apa yang dahulu Anda pernah belajar tentang daftar pustaka. Komponen-komponennya sama saja, tidak terlalu jauh berbeda, dan urutannya juga masih sama. Ya, paling nanti akan ada bagaimanakah di teknis ini ya, tuliskan judulnya, tahunnya, gitu. Ya, jadi ada yang pertama nama si pengarangnya, tahunnya, judul, tempat, dan penerbitnya. Itu masih sama. Oke, kemudian, nah itu tadi yang seperti di awal bahwa gaya penulisan referensi itu sebetulnya banyak sekali teman-teman. Ya, ada yang dari Chicago, ada yang dari banyak lagi ya. Ini tapi 3 saja yang perlu saya kenalkan kepada Anda. Ya, ini ada MLA, Modern Language Association, kemudian American Psychology Association, dan Harvard. Nah, mengapa ketiga ini? Karena memang biasanya lebih dominan dijadikan template ya dalam sebuah penulisan. Nah, dari ketiga ini nanti kita pahami yang APA aja. Oke, ini teman-teman. Tadi sudah ya, APA, American Psychology Association. Nah, kemudian jenis APA ini biasanya digunakan untuk rumpun-rumpun ilmu sosial, ya, seperti yang saya di bidang bahasa, sastra budaya, dan sebagainya. Kemungkinan juga Anda juga masuk ya, karena kan ini umumnya biasanya itu maksudnya kecenderungan atau dominasi. Walaupun ada yang sebagian kecil juga yang dari rumpun sains juga menggunakan APA. Nah, APA style memiliki 2 bagian ya, referensi, antaranya sumber kutipan itu yang di belakangnya kutipan Anda itu ini yang di paling kurung, dan satu lagi adalah menuliskan bibliografi atau daftar pustaka ya. Nah, ini mengutip dengan APA, ya ini secara manual teman-teman ya, ini masih tuh ya, kalau saya klik masih ada ininya, nggak ngeblok semua. Nanti bedanya kita lihat. Nah,
Sumber kutipan bisa di awal ataupun di akhir, ini yang di akhir ya. Kemudian format kutipan menggunakan metode AutoDate. Nah, nama akhir belakang ya, misalkan ini satu kata namanya Yono ya, silakan Yono. Misalkan Ahmad Yono, nah tetap Yono ya, karena nama belakang AutoDate. Kemudian tahun terbit itu dituliskan setelah nama ya, urutannya gini. Dibatasi koma. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, ini secara manual. Boleh manual, boleh saja ya. Oke, kalau ini contoh kutipan yang API style seperti ini teman-teman. Kalau dua pengarang gimana? Ternyata penggunaannya itu lebih ketika pakai aplikasi munculnya seperti ini, dan-nya ya. Tidak pakai N atau DAN ya. Kemudian ini yang 3 sampai 5, ini karena nanti contohnya pasti akan muncul seperti ini nih teman-teman. Ya, saya contohkan yang 3 pengarang atau lebih. Kenapa? Karena ya itu awalnya pernah saya gunakan ya. Karena kalau sudah yang berikutnya akan seperti ini. Itu berikutnya ini dan seterusnya ya. Ini sekarang kita lanjutkan. Ini apabila ada organisasi, maka biasanya dicantumkan juga ya, seperti misalkan kan mengutip KBBI itu kan tidak ada pengarang ya, penulisnya ya, tapi langsung dari departemen ataupun lembaga yang menuliskan kamus itu. Kemudian sampai yang terakhir ini tidak ada tahun, seperti ini biasanya ya. Kemudian, nah setelah kutipan ini daftar pustaka yang menggunakan API style, tidak jauh berbeda juga teman-teman. Semua sumber yang dikutip, yang Anda kutip kemarin itu harus dimunculkan dalam daftar pustaka. Ya, paling belakang nanti ada bibliografi atau daftar pustakanya. Nah, kemudian ini untuk nama, karena urutannya nama dulu, itu diubah susunannya ya, dan diberikan singkatan untuk nama yang pertama dan seterusnya kalau memang lebih dari satu. Ini agak berbeda mungkin teman-teman dengan yang dulu Anda di sekolah ya, karena kan di sekolah kan kita masih manual, tidak pakai gaya yang mana ya. Lalu tahun itu dikurungkan ya, sekarang tanda baca kurung ya, kalau dulu kan tidak. Kemudian judul, ketika ada nama dari majalah itu, jurnal itu, koran itu, maka dimiringkan ya. Lalu tempat terbit tanda baca titik 2, ini masih sama saya kira ya, titik 2. Nanti ada contohnya teman-teman. Nah ini daftar acuan yang 1 orang. Mana 1 orang? Ini 1 orang ya. Ini 1 orang. Nah, langsung saja seperti ini. Tahunnya dikurungkan ya. Ini sudah saya kopikan dari Word. Kemudian judulnya, kemudian ini yang 2 pengarang, teman-teman. Ini Koppel dan Bradkamp. Sedangkan ini yang 3. Nah, kalau yang 3 itu tetap ditulis semuanya, teman-teman. Ya. Nah, kalau mau manual ya tentu kita harus bolak-balik karyanya. Tapi kalau yang otomatis, nah nanti lebih cepat. Kita lihat yang pakai aplikasi. Kemudian ini apabila itu berdasarkan dari jurnal yang dicetak dan dipublikasikan ya, seperti majalah seperti ini. Kemudian ini yang elektronik, yang biasanya ada link ya. Ini yang kita bisa mengaksesnya di bawahnya nih. Kemudian artikel dalam koran ya, kemudian buku elektronik ya, biasanya ada linknya seperti ini teman-teman. Nah, yang bisa kita akses. Lalu ini media massa daringnya, nanti ada linknya di belakangnya, harusnya adanya seperti itu. Nah, ini yang secara manual ya teman-teman, tapi setidaknya teorinya kita bisa pahami bahwa harus seperti itu dalam menuliskan sumber referensi dari apa yang sudah kita kutip. Nah, baik, kita sekarang masuk ke bagaimanakah membuat daftar referensi itu dengan aplikasi ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu slide-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.